Kalau tadi dikatakan anak kecil masih belum ngerti, bisa ngerti loh termemori. Termemori. Terekam. Oh iya ya, secara nggak Terekam. sadar ya Nggak ternyata. sadar. Hai, ketemu lagi dengan saya Via. Dan aku Devita. Dan kali ini dalam segmen MDSD Expert kita akan ngebahas mengenai orang tua tunggal serta pola pengasuhan terhadap anak. Nah, kalau mau tahu lebih lengkapnya kayak gimana obrolan kita, tonton terus ya. Nah, Mbak Via, soal topik kita hari ini, kalau aku tidak salah, kayaknya Mbak Via tuh pernah mengalami masa menjadi seorang single mom. Anda benar 100%, nggak salah. Terus Oke, agak takut nih ngomongnya. Nah, itu gimana Mbak? Maksudnya kayak perasaannya, pengalamannya? iya bisa dibilang gue tuh ngejalanin periode as single mom itu alhamdulillah banget, puji Tuhan tidak sedrama mungkin banyak orang di luar sana gitu. Kalau misalnya ada single mom ya, terutama ya kalau kita ngomongin single parent, single moms itu banyak yang mantan yang nggak tanggung jawab, terus komunikasinya nggak bagus sama mantan. Nah, gue tidak mengalami hal itu. Jadi mantan gue tanggung jawab banget dalam segala hal ya, terutama ke anak-anak. Komunikasi gue sama mantan skala 1 sampai 10 itu 9. Oke. Jadi sebagus itu. Nah, gue sih sejauh ini tidak ada tantangan yang wah gimana gitu. Tapi pasti banyaklah di luar sana yang tidak seberuntung gue gitu ya, bisa dibilang. Nah, Contohnya? contohnya siapa saya Langsung ya? ada di sebelahnya banget nih. Kalau tadi kan itu dari sisi gue ya, menjalani sebagai seorang single mom. Tapi ini gue yakin gue tidak salah. Karena sering mendengar lo sesekali bercerita, orang tua lo kan juga berpisah ya. Betul, Jadi betul. ya mereka juga pasti menjalani single parents itulah dalam membesarkan lo. Nah, dari sisi seorang anak nih, gitu. Nah, itu tuh gimana? Kalau aku ngerasanya kebalikan banget sama Mbak Via tadi, karena makanya pas Mbak Via ngobrol aku senyum-senyum sendiri karena komunikasi orang tua aku, kebetulan kan aku orang tua berpisah tuh dari kecil banget ya, masih SD kayaknya tuh. Jadi memang aku tidak melihat ada percakapan-percakapan itu. Terus juga kayak ketika aku beranjak remaja ya, pokoknya masih sekolah gitu deh, aku SMP, SMA tuh baru aku yang nge-approach ke salah satu orang tuaku gitu. Jadi aku nggak akan bilang aku tinggalnya sama siapa gitu-gitu. Jadi kayak tinggal sama yang ini, tapi yang satu tuh nggak pernah berkomunikasi dari kecil. Jadi kayak, aduh aku pengen tahu nih salah satunya tuh kayak gimana sih orangnya gitu. Jadi aku nge-approach dia. Cuma ya sampai saat ini hubungan itu ya cuma gitu-gitu aja gitu. Yang aku rasakan adalah si anak ini nih kecilnya kayak kasih sayang kedua orang tua itu seperti apa sih gitu. Oke. Jadi yang gue tangkap berarti orang tua lo dua-duanya kalau tadi gue komunikasinya bagus, kalau ini sama sekali tidak ada komunikasi. Tidak ada. Jadi berantem enggak, tapi Enggak. komunikasi juga enggak. Aman-aman aja, tapi ya memang bener-bener lost contact sampai si anaknya ini mencari mencari lagi si salah satu orang tua ini. Oke. Jadi tidak ada komunikasi antara mantan suami dan mantan istri, plus ternyata salah satu ada yang berarti interaksinya sama lo sebagai anak juga kayak hilang gitu ya. Betul sekali seperti itu. Dan efeknya kalau tadi yang lo bilang bahwa kayak lo akhirnya kayak mempertanyakan gimana sih sebenarnya kasih sayang orang tua. Iya, jadinya aku kesulitan untuk bisa deket sama orang, jadi takut, terus kayak mencari perhatian, tapi tuh perhatiannya ke orang terdekat ya, bukan orang nggak kenal. Terus aku cari perhatian tidak, tapi misalnya dekat sama Mbak Via nih, jadi aku ingin mencari perhatian Mbak Via terus supaya aku tuh merasa disayang. Bahkan kayak ke sahabat-sahabat tuh aku suka nanya, lo sayang sama gue nggak sih? Kayak gitu. Untung dia nggak pernah nanya begini di kantornya sama gue ya. Aduh gitulah pokoknya intinya. Oke. Ya udah Mbak, nih daripada kita memperpanjang curhat-curhat ini, kita udah kehadiran juga seorang expert nih di sini. Dia adalah seorang psikolog keluarga. Langsung saja. Hai Mami, saya Anissa Cahyaningrum, psikolog, founder Cahya Communication. Oke, Mbak Nisa mau nanya dong, apa sih tantangan di dalam membesarkan anak, terutama untuk para orang tua tunggal? Nah, terus solusinya apa nih dari untuk tantangan-tantangan tersebut? Banyak ya tantangannya sebetulnya, tapi yang utama adalah pertama pengelolaan diri. Karena menjadi seorang single parent itu
suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Bahkan menurut statistik, ditinggalkan pasangan, baik bercerai maupun meninggal, itu stresor tertinggi skalanya. Jadi itu yang paling berat, stres yang paling berat itu ketika berpisah dengan pasangan ya. Nah tentu ini menimbulkan kondisi psikologis yang tidak nyaman bagi pasangan tersebut. Tidak semua merasa oke-oke aja, tapi ada yang justru merasa tidak nyaman, bahkan mengalami gangguan secara psikologis. Itu yang pertama, bisa pengelolaan dirinya. Lalu yang kedua adalah proses pengasuhan anak. Ini tantangan tersendiri, sendirian loh saya gitu. Bagaimana nanti saya membentuk karakter anak gitu, bagaimana kepribadian anak ini bisa tumbuh dengan baik. Nah ini termasuk sesuatu yang menantang, yang skalanya tinggi dibandingkan kalau kita berdua melakukannya gitu. Yang ketiga adalah ada orang-orang tertentu ya atau single mom yang lebih banyak tidak beruntung dalam segi finansial. Nah ini tantangan tersendiri dan bahkan ada yang sangat merasa berat gitu ngurusin anak sendiri dan tidak memiliki asupan finansial yang cukup, ini tantangannya. Yang keempat adalah tantangan menghadapi relationship orang-orang di sekitar, adanya stigma, adanya bullying. Nah ini juga hal yang berat, tidak mudah, yang kadang-kadang ada yang harus menarik diri. Kondisi seperti ini menjadi tantangan yang kaitannya nanti bagaimana dia bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik atau tidak kalau dia tidak memiliki relationship yang baik dengan orang sekitar. Jadi kebetulan kan Mami Steli itu juga kita ada WhatsApp group single mom nih Mbak. Nah itu banyak banget sih para mantan-mantan yang hilang udah gitu aja tanpa jejak, tanpa bau, tanpa kabar. Dan susahnya, masalahnya di undang-undang di Indonesia tuh kan juga cukup lemah ya untuk pertanggungjawaban itu tuh. Jadi kayak pengalaman gue dulu tuh kayak mau kita tulis berapapun di putusan tuh nanti bahwa mantan suami harus menafkahi sekian. Kalau nanti dari dia yang hilang atau bilang nggak punya duit, itu nggak bisa kita tuntut. Dan yang terakhir memang stigma masyarakat kita, walaupun mungkin udah nggak kayak dulu ya, sekarang kayak udah cukup biasa lah orang tuh mendengar tentang single parents, tapi memang stigma, tapi stigmanya tuh kayak lebih beratnya ke perempuan nih dibanding kalau orang tahu oh single dad gini, tapi kalau kayak single mom tuh lebih nggak enak sih. Sekarang solusinya apa nih untuk poin-poin tadi? Jadi kalau poin pertama tadi kan tentang pengelolaan diri, berarti memang diperlukan regulasi yang baik, khususnya regulasi emosi. Jadi kondisi yang tidak nyaman ini membutuhkan pengelolaan emosi yang lebih baik. Memang untuk mendapatkan penerimaan, proses penerimaan ini bertahap. Mungkin pertama kan denial, nggak mau terima, enggak, kayaknya aku nggak mungkin deh gitu ya. Belum lagi kemarahan, belum lagi depresi. Nah proses ini dilalui saja gitu ya, tidak perlu di denial, kan nggak perlu ditolak. Dan yang penting juga ibu-ibu mungkin yang paling banyak ya atau single parent menyampaikan afirmasi diri yang positif. Jadi meyakini aku bisa kok jalanin ini, aku bisa berproses untuk mengasuh anakku dengan baik. Ini penting sekali keyakinan diri ini. Tapi ini nggak bisa tiba-tiba, apalagi kalau ditinggal meninggal ya, itu kan satu proses yang perlu dilalui. Juga apalagi terjadi konflik dalam perpisahan itu, nah itu juga berat ya. Jadi pengelolaan diri, regulasi emosi. Lalu yang kedua adalah kalau terkait dengan pengasuhan anak, prosesnya. Kondisinya misalnya tiba-tiba, berarti orang tua tunggal ini perlu menjadi fast learner, pembelajar yang cepat gitu loh. Jadi harus gimana nih, gue sendirian gitu, belajar parenting gitu, belajar tumbuh kembang anak gitu. Apalagi kalau bapak-bapak yang sendirian yang harus ngasuh terpaksanya ya. Oh ternyata anak segini nih rewel-rewelnya nih, tantrum-tantrumnya nih usia 3 tahunan. Nah ini mesti belajar. Yang tadinya udah itu biar diurusin emaknya deh gitu. Ini enggak dong, aku harus ngurusin kalau ternyata hak asuhnya pada bapaknya gitu ya. Dan dalam pola pengasuhan ini penting sekali menyebarkan virus optimisme. Nah kalau tadi kan sempat kita bahas tentang fear of the future ya, ketakutan masa depan. Si orang tua seringkali ngomongin ketakutan-ketakutan itu virus loh, tervibrasi anaknya jadi konsep dirinya negatif. Nah penting sekali tuh menyebarkan virus optimisme ini, jadi anak aku bisa kok meskipun aku nggak sama papa gitu ya, atau sebaliknya. Jadi aku bisa kok berjuang, aku dengan mama dan juga dibantu keluarga yang lain aku bisa gitu.
Lalu kemudian yang ketiga, berkolaborasi ya dengan orang sekitar. Yang nggak harus sendirian juga gitu ya, walaupun namanya single parent, tapi bisa berkolaborasi dengan keluarga, dan jangan lupa juga bisa ikut komunitas. Nah, ini penting banget karena di sana banyak dukungan ya, tidak merasa sendirian, banyak informasi yang bisa kita dapatkan, dan jika memang kondisinya berat, yang keempat adalah pergi ke profesional. Solusinya ya, karena tidak semua orang single parent itu bisa menangani permasalahannya sendiri. Jika memang diperlukan, maka datanglah ke profesional. Pengasuhan seperti apa sih yang seharusnya dilakukan nih oleh para orang tua tunggal supaya mental anak nih tetap terjaga? Ini orang tua tunggal yang bercerai dulu nih. Ya, mental anak nih, mental anak. Iya, oke. Betul ya, ini berat, ini justru yang di sini yang bercerai ini karena sering terjadi konflik ya. Jadi mesti selesai dulu dengan diri sendiri. Ya. Jadi yang sering kali saya banyak menemukan di media sosial ya, misalnya update statusnya begini nih, menunjukin foto anaknya lagi sakit. Duh, anak gue sakit nih, ngurusin sendiri, boro-boro sama bapaknya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa masih ada rasa sakit itu ya, masih ada kemarahan itu. Jadi harapannya bagi keluarga yang seperti ini, jangan berlama-lama mengeksploitasi kesedihan dan kemarahan. Nah, apalagi itu ngetek anaknya pula gitu. Nah, ini kan terkait dengan pengasuhan gitu ya. Karena itu menunjukkan kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Tapi memang tidak bisa instan, nggak bisa instan ya. Jadi tapi berproses lah. Jadi anak bisa ngelihat, oh mama masih dalam kondisi marah nih, dalam kondisi sedih nih gitu ya dengan perceraian itu. Oke, tapi kalau itu terus menerus sampai anaknya kuliah gitu, nah ini yang perlu dihindari ya. Lalu yang kedua, pertemukan dengan mantan pasangan kita. Kalau sudah berpisah, anaknya kita tetap berkomunikasi sebisa mungkin. Kemudian anak juga kalau bisa dijadwalkan untuk ketemu, itu penting sekali ya, kalau memang memungkinkan ya itu. Tapi itu sangat berdampak. Jadi anak tuh jadi tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, supaya dia masih tetap merasa lengkap walaupun hanya tinggal dengan ibunya misalnya gitu ya. Kemudian jangan sampai dalam proses pengasuhan karena perceraian ini, kita melakukan displacement istilahnya. Displacement itu kemarahan kita pada pasangan kita limpahkan kepada anak kita. Gara-gara bapakmu tuh, nah tuh kita marah. Nah apalagi berlanjut dengan KDRT ya, berlanjut dengan KDRT. Nah ini jangan sampai jadi hati-hati dalam proses pengasuhan karena perceraian ini. Kemudian yang diharapkan dalam pengasuhannya ini adalah komunikasi yang intensif. Jadi perlu tetap berkomunikasi dengan baik dan ditambah dengan mengisi saldo emosi positif dengan bahasa cinta. Jadi dengan bahasa cinta itu anak itu tetap dapat gitu. Jadi jangan sampai tadi sempat dengar curcolnya ya. Gue ini disayang apa enggak sih gitu loh ya. Jadi ini benar-benar ngerasain kan ya. Oh iya, bahkan sampai detik ini aku masih kayak karena kalau misalnya sahabatku aku ngerasa kok dia lebih dekat sama itu, padahal kan lebih kenal dulu sama gue. Sensitif masih kayak kok kayaknya berkurang deh gitu-gitu, ada perasaan kayak gitu, tapi tetap mencoba untuk positif. Ya, jadi kalau kami di komunitas, kebetulan saya juga di komunitas Mother Hope Indonesia, di sana juga banyak single mom yang kemudian mengalami depresi gitu ya. Ketika mendapatkan dukungan secara tertulis ada saja di WA group gitu, Mbak, kamu nggak sendirian, aku sayang kamu. Udah meleleh, udah melting banget. Iya. Aku nggak pernah dengar itu loh dari mama aku gitu. Nah ini yang penting sekali, mengisi saldo emosi positif mereka tetap supaya dapat baik dari pasangan ibu maupun bapak. Diupayakan lah ya, pasti ada mungkin keterbatasan waktu, tapi itu tetap diupayakan. Anak meyakini itu bahwa dia disayangi. Nah gitu. Kalau kayak tadi kan Mbak Anissa sempat bilang jangan sampai ke anak tuh ini gara-gara mamamu, gara-gara ayahmu gitu. Untuk ini posisi anaknya itu harus bersikap. Kalau misalnya masih kecil kan nggak ngerti ya, tapi kalau misalnya dia udah dewasa, udah remaja, bahkan usianya lebih tua lagi tuh, sebagai anak harus mesti gimana?
Kalau tadi dikatakan anak kecil masih belum ngerti, bisa ngerti loh termemori. Termemori. Terekam. Oh iya ya, secara nggak Terekam. sadar ya Nggak ternyata. sadar kan. Iya, dan itu yang nanti akan membentuk konsep diri, Iya. ya, dan juga konsep tentang perkawinan, konsep tentang menjalin keintiman, relasi dengan orang lain. Jadi merasa apa ya, nggak ada laki-laki yang bisa dipercaya, misalnya. Ya, kalau kita selalu misalnya nih perceraian karena perselingkuhan suaminya, misalnya begitu ya, lalu menyalahkan bapaknya, terus setiap kali ngomong sama anak. Jadi konsep yang ada di pikiran anak, laki-laki semua nggak beres. Itu Gitu. malah caper nggak sih Mbak? Kenapa? Atau malah dalam tanda kutip caper gitu loh ke Ke cowok Bisa. karena Iya. dia kehilangan nih Bisa, sosok. Atau bisa jadinya juga. kayak bergantung sama Iya, si cowok itu. attention seeker ya, jadi dia selalu mencari perhatian dan sulit untuk ditinggalkan. Ya ini yang namanya kalau terjadi masih kanak-kanak itu namanya inner child yang terluka di situ terjadi. Kalau memang benar-benar anak merasa kehilangan dan benar-benar terluka pada proses itu. Aku tuh belajar banget Mbak, salah satu yang aku tuh kan pisah udah lama ya. Tapi kayak aku melihat hubungan anak-anakku tuh baik sama aku dan ayahnya, terus mereka juga berkembangnya ya alhamdulillah oke-oke aja. Aku tuh merasa bahwa salah satu kuncinya tuh kita tuh bener-bener satu sama lain nahan untuk nggak bicara buruk. Aku nggak bicara buruk tentang ayahnya juga nggak bicara buruk tentang aku ke anak-anak. Itu tuh That's right, pengaruh betul, banget ya. betul banget. ternyata. Itu tadi membentuk konsep tentang pernikahan, konsep tentang laki-laki dan konsep tentang perempuan yang nanti akan diaplikasikan dengan bagaimana dia menjalin hubungan dengan orang lain. Artinya no problem kok dengan laki-laki, no problem dengan perempuan. It's okay, walaupun papa jauh, walaupun mama jauh misalnya gitu, aku tetap bisa berhubungan baik dengan orang lain gitu. Nah itu kan kalau orang tuanya berpisah karena bercerai. Iya. Kalau misalnya karena ditinggal meninggal, menjalani peran single parents tapi karena pasangan kita meninggal. Nah ini Iya. gimana mengisi salah satunya mengisi peran. sosok yang hilang ini nih dalam Iya. hidup anak. Sebelum mengisi, yang harus dilalui adalah proses fase grieving ya. Grieving ini bersedih, berduka. Ini perlu dilalui secara naturally gitu loh. Jadi namanya pasangan meninggal itu pasti sedih. Jadi ini dulu gitu ya sebelum kita mau harus melakukan sesuatu. Jadi kita membiarkan diri kita berproses, kita denial, kita anger, marah, bahkan banyak kemarahan juga ditujukan kepada Tuhan. Ini dosaku apa kok aku harus ngalamin kayak gini gitu ya. Kemudian yang sulit adalah kalau kita ngedrop sampai depresi. Nah baru orang sampai acceptance. Nah ini proses ini perlu dilalui dulu secara natural. Baru kemudian kita lakukan dulu just be yourself. Aku jadi ibu tunggal sekarang gitu. Oke, aku lakukan secara optimal sebagai ibu dulu. Gitu ya. Aku jadi ibu harus gimana sih? Kita lakukan. Baru kemudian berperan ganda. Nah, berperan ganda ini berarti aku sekaligus jadi ayah gitu kan. Nah, jadi ayah ini gimana? Juga sebaliknya ya, aku berarti harus jadi ibu gitu ya. Terkait dengan kebutuhan anak. Anak itu butuh apa sih dari ibunya, butuh figur apa sih dari ayahnya gitu. Jadi mungkin kelembutan dapat dari ibunya gitu. Jadi kalau misalnya seorang single dad harus mengasuh anaknya dapat hak asuh, ya dia harus benar-benar bisa nunjukin kelembutan itu nggak bisa. Kamu harus gini gitu ya. Keras banget nah gitu. Jadi tetap harus ada. Jadi ketika dia berperan ganda, tapi peran dia sebagai ayah ya harus, peran dia sebagai ibu harus gitu. Peran ganda, dia harus berperan seperti lawan jenisnya gitu ya. Nah, dikaitkan dengan kebutuhan anak. Anak butuh apa dari ibunya, dari ayahnya. Tadi kalau dari bapaknya mungkin butuh ketegasan, maka ibunya juga jangan lembek gitu. Anak juga butuh, apalagi nih juga dikaitkan dengan nih anak laki-laki atau perempuan. Iya. Nah, intinya itu sebenarnya dalam proses pengasuhan itu kan anak laki-laki ini diproses oleh kita sebagai orang tua untuk jadi bapak nantinya. Betul. Nah, ini yang perempuan akan jadi ibu nantinya. Si bapak ini yang akan jadi bapak ini dia harus menyayangi perempuan istrinya nanti. Nah, ini yang kita proses. Nah, baru kemudian kalau ini sudah kita optimalkan, lalu masih ada yang kosong tadi, kita boleh meminta mencari atau memberikan figur pengganti.
Jadi misalnya kita minta omnya, kakeknya, Pak D-nya, uaknya gitu ya. Ini yang terasa banget nih bagi anak-anak adalah ketika ngambil rapot, ketika hari ayah di sekolah. Punten, aku merasakan itu. Iya, jadi ketika semua sama ayahnya datang ya. Nah, momen-momen yang seperti inilah yang butuh figur pengganti. Kita telepon Pak D-nya, uaknya atau omnya, bisa nemenin nggak? Gitu ya. Kalau ada kakeknya yang masih cukup memungkinkan untuk datang, ayo gitu. Paling kan nggak kosong gitu. Iya, tapi itu emang beneran sedih banget sih Mbak. Aku ngalamin itu waktu SMA ngambil raport. Orang tuaku dua-duanya jauh, aku sekolah di mana, orang tuaku di mana gitu. Jadi kayak pas bagi raport, wali kelasnya cuma gini, sabar ya, ibu ngerti. Udah nih ambil aja raportnya pulang. Gitu. Cuma kan jadinya nggak ada interaksi antara orang tua atau wali kita ke wali kelasnya gitu. Itu berasa banget kayak, wah kok hidup saya seperti ini gitu. Kira-kira kayak kesalahan pola asuh dari orang tua tunggal ini yang jadinya berdampak ke anaknya tuh gimana? Iya, banyak ya orang tua yang sebetulnya tidak berniat untuk salah, tidak berniat untuk salah, tapi karena kurangnya informasi, kurang edukasi seringkali begitu. Yang pertama adalah kesalahannya karena memaksa anak untuk cepat dewasa, memaksa anak untuk ngertiin keadaan orang tuanya. Kan papa nggak ada, nah kamu mesti ngerti dong. Nah kalimat-kalimat seperti ini kayaknya menjadi tuntutan. Apalagi juga misalnya yang anak yang nomor 1. Kamu mesti ngurusin adik kamu, gitu. Jadi itu jawab kewajiban ya, kamu, gitu. Itu sebagai penekanan, gitu ya, sebagai penekanan. Lah kenapa mesti gue, gitu kan? Nah itu yang pertanyaan seperti itu yang kadang-kadang menjadi beban bagi anak. Banyak kasus yang seperti itu yang baru muncul ketika dia misalnya umur 40 gitu. Ada yang mengeluhkan itu ketika dia mengalami gangguan. Karena cepat jadi cemas, gitu ya, karena dibebani hal-hal yang belum umurnya, waktunya, kan? Iya betul gitu. Lalu yang kedua meminta pembenaran atas keputusan, pembenaran atas perilaku orang tuanya, gitu. Jadi keputusanku untuk berpisah, gitu ya, atau berkonflik nih dengan pasangan itu murni kesalahan papamu. Iya kan? Iya karena kata iya kan inilah yang mencari pembenaran bahwa aku tuh benar gitu, yang salah tuh hanya papamu atau sebaliknya. Nah ini yang membuat anak bingung gitu loh. Apa urusannya sama saya? So what gitu loh ya. Dia masih belum paham konflik, belum tahu mesti gimana, tapi dia didera dengan statement-statement orang tuanya yang menunjukkan bahwa pihak sebelah lah yang salah dan aku benar gitu. Nah ini yang membuat anak terus kemudian seperti di brainwash gitu ya. Jadi bahwa ayah itu salah, itu yang terus menerus ada dalam pikirannya. Itu yang membuat nantinya akan mengalami kesulitan relationship di situ. Ya. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah tidak melakukan self upgrading gitu. Jadi dalam pengasuhan itu kita perlu menjadi pribadi yang terus meningkat kualitasnya. Nah itu yang melakukan pembiaran terserah gitu. Ya pokoknya aku tuh gini. Pokoknya aku gini, nggak memperbaiki diri gitu ya. Kan ada kalau dalam konflik itu sangat kecil kemungkinan yang 100% salah si A gitu ya. Pasti ada kontribusi. Harusnya ada kontribusi dan kadang-kadang itu disadari belakangan. Oh iya ya, aku karena ini. Nah ini perlu di upgrading gitu ya, memperbaiki diri gitu ya. Tidak dilakukan itu, tidak belajar dari kesalahan sehingga anak ya terus-menerus mendengar ibunya benar gitu, menyalahkan orang lain. Nah ini proses pengasuhan yang menjadi salah gitu ya. Nah yang terakhir kesalahan pengasuhan dalam kondisi yang seperti ini adalah KDRT. Anak-anak mendapatkan menerima kekerasan ya, kekerasan fisik, mental, verbal dan juga finansial. Artinya apa? Nggak diurusin anaknya, tidak memenuhi kebutuhan anak ya. Kebutuhan anak ini kalau dikaitkan dengan KDRT, kebutuhan anak itu kan secara fisik ya mesti dipeluk gitu ya, diberikan asupan gizi gitu. Terus kemudian secara emosional tadi diisi saldo emosi positifnya. Tidak diberi ucapan-ucapan yang menyakitkan gitu ya. Nah jadi kesalahannya kalau apalagi sampai physically gitu ya, sampai mukul dan sebagainya, kekerasan ini. Nah itu yang biasanya terjadi
kesalahan-kesalahan dalam pengasuhan. Nah, terakhir Mbak, pesan untuk para single parents di luar sana. Pesannya perlu menyadari bahwa kesehatan mental itu penting. Jadi orang tua jangan sibuk ngurusin ya, misalnya kalau kondisi finansial yang berat misalnya ya, lalu ngurusin itu kerja mulu. Enggak, jangan sampai kita lelah. Kita perlu jeda, kita perlu istirahat gitu. Jadi kita perlu memberikan mind body nutrition. Jadi kita memberikan asupan gizi secara fisik, tidak hanya itu, tapi juga asupan gizi secara mental kepada diri sendiri. Jadi kita perlu menyaring mana mesti yang kita dengerin dan mana yang kita abaikan. Ini yang justru terkait dengan kesehatan mental. Jadi ini yang perlu awareness bagi para single parent untuk selalu sadar tentang kesehatan mental. Nah, itu tadi obrolan kita sama Mbak Nisa yang ngebahas mengenai orang tua tunggal dan tantangan terhadap pola pengasuhan anak nih. Jadi udah tahu ya kira-kira kurang lebihnya tantangannya apa, terus apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para single parents supaya anak-anaknya nih nanti tidak berdampak nih secara tumbuh kembang juga tetap baik secara fisik maupun secara mental gitu. Terima kasih nih Mbak Nisa untuk sharing-sharingnya hari ini. Kalau misalnya Mamis ada ide-ide lain nih untuk di MDFT Expert, boleh langsung komen di bawah. Jangan lupa apa juga nih Mbak? Like dan share serta subscribe. Aku ditodong mendadak. Kalau gitu kita pamit dulu. Thank you. Dah. Dadah.